Pemirsa, 9 orang tewas dan puluhan warga hilang akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu ratusan korban selamat dievakuasi ke kantor desa. Satu persatu jasad korban longsor bukit di Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan tim gabungan hingga Sabtu sore. Tim gabungan sudah menemukan 9 korban meninggal dunia. Data petugas di lapangan, puluhan warga masih dalam proses pencarian dan pendataan. Korban meninggal dunia ditemukan di reruntuhan bangunan yang sudah rata dengan tanah. Sementara itu ratusan warga yang terdampak longsor dievakuasi ke kantor desa Pasir Langu. Di posko pengungsian ini warga masih terlihat trauma. Sebelumnya pada Sabtu dini hari sedikitnya 30 rumah tertimbun material longsoran lereng Gunung Burangrang. Menurut korban selamat, longsor terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Sebelum longsor terjadi ada suara gemuruh. BPBD Bandung Barat bersama dengan lintas instansi masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak, termasuk proses pencarian korban serta penilaian kebutuhan darurat. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan Ade Dian Permana, Kepala Kantor SAR Bandung, dan Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota. Dan nanti Kepala Kantor SAR Bandung akan segera bergabung. Kita ke Kang Yayat dulu. Selamat sore, Kang Yayat. Iya. Selamat sore, Mbak Vera. Iya, terima kasih Kang Yayat sudah bergabung. Kang Yayat, sejauh mana sebetulnya alih fungsi lahan ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko longsor di wilayah ini? Ya, jelas alih fungsi lahan itu sangat berpengaruh, apalagi wilayah ini dengan tingkat kelerengan yang cukup curam, berada posisi di kaki Gunung Burangrang. Kalau saya lihat perhatikan peta topografinya, sensitivitasnya makin tinggi ketika curah hujan selama 2 hari berturut-turut, kemudian ada kecepatan air larian gitu ya. Run off-nya itu sangat tinggi sekali kalau kita perhatikan dari tingkat kelerengannya. Kemudian hampir sebagian besar areal merupakan areal tanaman hortikultura. Nah, ini menarik karena apa? Kekuatan daya tahan tanah itu tidak terikat dengan kekurangan vegetasi pohon-pohon dengan akar yang cukup kuat gitu ya. Jadi alih fungsi menjadi zona pertanian yang sangat didominasi dan berada dalam posisi tingkat kelerengan yang cukup curam di bawah kaki Gunung Burangrang punya daya pengaruh karena sekali lagi curah hujan 2 hari berturut-turut tanpa diikuti dengan penataan kawasan yang kuat untuk mencegah air larian yang tidak terkendali itu menyebabkan longsorannya sangat besar. Nah, kita lihat dari gambar ini betul-betul terlihat bahwa kelihatannya air, apalagi memperhatikan bentuk cekungan yang ada di Gunung Burangrang. Jika ada tekanan air yang sangat besar, itu akan sangat mempengaruhi pola tanah yang tergerus ke bawahnya. Dan kalau kita lihat didominasi tanpa vegetasi tanaman keras di atasnya, otomatis perubahannya sangat besar terkait dengan tingkat kelongsoran yang terjadi. Yang kedua yang kita perhatikan bahwa sebetulnya di wilayah ini ada kawasan cagar alam atau kawasan lindung di kaki Gunung Burangrang. Tetapi kalau kita perhatikan peta yang ada di atasnya, hampir sebagian besar pepohonannya sudah agak berkurang. Jadi agak sedikit botak lah atau sedikit gundul. Nah, ini ada kemungkinan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Jika memperhatikan dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi di dalam 2 hari berturut, saya yakin sepenuhnya bahwa terjadi perubahan struktur tanah yang tadinya mungkin kuat, tapi lama-lama karena tekanan air yang demikian besar itu akan membawa limpasan yang sangat tinggi ke bawah. Nah, kalau kita lihat hampir rata-rata rumahnya rata, ini menunjukkan bahwa tekanan air dan tekanan tanah yang turun dari tingkat kelerengan yang sangat tinggi, itulah yang menyebabkan longsoran demikian besar, pengaruhnya terkait dengan hilangnya atau tertimbunnya rumah-rumah yang ada di bawah. Yayat, sekali lagi saya mengatakan bahwa wilayah... Kondisinya memang demikian gitu ya. Apakah mungkin sebetulnya Bandung Barat ini tidak punya peta rawan bencana yang semestinya menjadi dasar larangan pembangunan permanen di area seperti Desa Pasir Langu Cisarua ini?
Nah, ini yang menarik. Ini kan ada tekanan ya, tekanan dalam konteks supply dan demand. Mengapa pertanian semakin luas? Karena ada tuntutan, katakan demand set dalam arti pasar pertanian menjadi sumber ekonomi masyarakat. Nah, perubahan ruang itu karena ada tuntutan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan, dan sebagainya. Cuman di sini tidak ada rambu-rambu batasan yang mungkin pengawasan di lapangan. Misalnya contoh, kalau misalnya wilayah itu rawan longsor, ada rambu peringatan bahwa kawasan ini sangat sensitif terkait dengan longsor. Maka harus ada pencegahan. Kalau mengacu kepada tata ruang, itu memang disebutkan ada kata di dalam dokumen rencana tata ruang Kabupaten Bogor Barat itu mengatakan bahwa satu, membatasi pengembangan lahan terbangun di bagian utara. Wilayah Cisarua ini adalah bagian tidak terpisahkan dari WP Lembang dan sekitarnya. Jadi di Lembang sekarang juga ada longsor, Cisarua juga ada longsor. Ini mengingat wilayah ini berada pada tingkat kelerengan yang sangat sensitif, berada di bawah kaki Gunung Burangrang. Nah, jadi pertanyaannya, kalau melihat dari pola ruang yang sudah ada, kelihatannya memang karena tekanan sudah berubah tidak bisa diapa-apain, ya udah jadi lahan pertanian saja. Nah, sekarang batasan antara kawasan lindung dan budidayanya itu tidak jelas di lapangan. Jadi masyarakat mungkin kemungkinan besar karena ketidaktahuan inilah melakukan perambahan-perambahan atau ekstensifikasi areal pertanian pada kawasan yang sebetulnya sensitif terkait dengan potensi bencana yang mungkin terjadi. Nah, di sini menurut saya ada hal-hal yang agak gap antara dokumen rencana tata ruang dengan aspek pengendalian di lapangan. Karena selama ini mungkin orang mengatakan, oh aman-aman saja, tidak ada masalah. Tetapi ternyata faktor cuaca dengan tekanan curah hujan yang cukup besar selama 2 hari itu sangat sensitif pada wilayah dengan tingkat kelerengan yang sangat ekstrim lah. Dalam arti di atas 30-40 derajat sehingga memang akan mempengaruhi kondisi perumahan yang ada di bawahnya. Harusnya ya, kalau menurut tata ruang, kawasan permukiman di kawasan tersebut di atasnya harus ada kawasan lindung yang memberikan perlindungan di bawahnya. Jadi harusnya kaki Gunung Burangrang itu ya harus diprotek untuk menjadi kawasan lindung dengan tingkat kerapatan hutan yang tinggi. Mengapa itu penting? Karena kita mengantisipasi jika curah hujan turun dalam skala yang besar atau sangat lebat, run of air, ya air lariannya itu bisa ditahan terlebih dahulu sehingga tidak bablas seperti sekarang. Nah, kita kan fakta ternyata ya, air yang besar tanpa hambatan menggerus tanah, akhirnya dengan kemiringan yang demikian tajam terkenalah pemukiman di bawahnya. Nah, di sini yang menjadi masalah bagi kita adalah ketika pengendalian tata ruang itu tidak bisa terimplementasi di lapangan. Karena orang tidak tahu mana yang batasnya kawasan lindung, mana kawasan budidaya. Karena di dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat yang memang karena kebutuhan lapangan kerja, usaha, ekonomi, ketika melihat ada potensi tanah yang bisa digarap, maka perubahan tanah pun akan semakin masif untuk areal-areal pertanian atau penggunaan fungsi lainnya. Kira-kira begitu. Ada fakta dokumennya ada fakta di lapangan, gapnya terjadi, sementara semakin dirambah, semakin dibuka, maka potensi bencana pun makin tinggi ketika curah hujannya semakin lebat. Ya, Kang Yayat, kalau begitu apa koreksi kebijakan tata ruang yang paling mendesak untuk saat ini agar tragedi seperti ini tidak terus berulang di kawasan perbukitan di Jawa Barat? Kita melihat ini terjadi di Cisarua, tapi bukan berarti daerah lain di kawasan yang tidak jauh dari kawasan perbukitan di Jawa Barat ini juga berpotensi hal yang sama begitu. Dan mengaitkan dengan peta rawan bencana yang harusnya menjadi acuan tadi, Kang Yayat. Ya, ini menarik karena sekali lagi wilayah Cisarua, Lembang itu wilayah yang sangat menarik untuk wisata, untuk para pertanian karena memang lahannya subur dan potensi ini kan sudah lama dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik ketika tekanan ekonomi, tekanan kebutuhan lapangan kerja itu bukan perambahan, perluasan itu tanpa bisa terpantau secara maksimal. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana sosialisasi yang terkait masalah kebencanaan ini harus terus-menerus dilakukan. Kalau kita melihat kepada dokumen rencana tata ruang itu semua rambu-rambunya sudah ada. Tetapi kan pertanyaan adalah dokumen tata ruang itu kan hanya spatial plan.
development plan-nya, rencana aksi di lapangan dilakukan atau tidak. Kadang-kadang kita lemah itu, bagus membuat rencana, tetapi pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Memang harus kita akui, masyarakat butuh lapangan kerja, butuh areal-areal pertanian untuk mendukung kehidupan ekonominya. Tetapi dalam konteks keuangan, pengendalian tata ruang pun perlu dilakukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, banyak kegiatan-kegiatan yang terjadi sekarang di berbagai daerah, khususnya wilayah-wilayah yang punya tingkat potensi kebencanaan tinggi di kelerengan tertentu, perbukitan, pegunungan. Ketika musim hujan, itu adalah musim-musim yang paling sensitif terkait tentang kejadian bencana yang mungkin bisa meningkat. Nah, kejadian seperti ini kan bukan hanya terjadi di Cisarua, Lembang, di tempat-tempat lain juga sering terjadi di Dieng, di Puncak, atau wilayah-wilayah pegunungan. Jadi yang perlu kita ingatkan adalah rambu-rambu tata ruang yang terdokumentasi di dalam dokumen rencana tentang wilayah-wilayah yang sangat sensitif terkait dengan kebencanaan harusnya ditindaklanjuti dengan pengawasan dan pengendalian. Cuman yang menjadi masalah adalah terkait tentang property right. Ini tanah saya gitu kan. Baik. Atau misalnya ada areal kawasan yang dikelola oleh misalnya oleh Perhutani, oleh Kementerian Kehutanan, itu tidak terpantau di lapangan. Mengapa bisa terjadi alih fungsi? Bahkan di beberapa kasus di Jawa Barat kemarin Pak Gubernur sempat menindak tuh kasus di Pengalengan ketika perkebunan teh dirubah jadi kegiatan penanaman kentang. Ya, itu kan habis sama sekali untuk kekuatan menahan airnya gitu. Iya, terlebih kondisi saat ini juga tidak bisa dipungkiri hujan ekstrem itu makin sering terjadi begitu ya akibat perubahan iklim begitu Kang Yayat. Baik. Baik Kang Yayat, sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Terima kasih atas diskusinya dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.